Oke, berjumpa lagi dengan saya Rizal Hermawan di channel Rizal Design. Sesuai janji saya kemarin, ketika saya upload simple render untuk pengajuan 3D model ke klien, ternyata ketika saya buka vote di Instagram, ternyata banyak yang vote untuk setuju membuat tutorialnya. Oleh karena itu, di sini saya menepati janji saya karena vote untuk yang setuju jumlahnya persis 100%. Cara membuat simple render menggunakan software SketchUp dan Photoshop untuk pengajuan 3D model ke klien kita. Oleh karena itu, mari kita simak videonya baik-baik. Di sini saya menggunakan contoh 3D model yang ini adalah salah satu project tahun kemarin. Dan untuk file 3D modelnya, maaf saya tidak bisa share di video ini. Langsung saja kita menuju ke cara rendernya. Jadi pertama-tama kita cari dulu view yang kita inginkan. Misalnya di sini saya menginginkan view seperti ini. Kita atur dulu. Misal ini kita bisa panjangkan dulu untuk rumput dan jalan raya. Kita bisa tarik. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena nanti teman-teman bakalan dapat notifikasi ketika saya upload video terbaru. Untuk tanamannya nanti teman-teman bisa cek di link deskripsi ya, pohon palem ini kita buat segini. Nah, kita buat segini. Oke, langsung saja kita menuju ke skin yang kita inginkan. Misalnya saya ingin skinnya seperti ini tampilannya nanti. Jika sudah, teman-teman bisa pergi ke kamera, lalu tekan, lalu pilih 2 point perspective. Lalu tarik agak ke atas, kita arahkan seperti ini. Kamera 2 point perspektif. Nah, misalnya seperti ini. Jika sudah, teman-teman bisa klik view, lalu animation, lalu add skin. Lalu setelah itu teman-teman bisa pergi ke style ini. Di sini saya menggunakan SketchUp 2018. Klik style, lalu pilih edit, lalu uncheck semuanya kecuali edge ini. Nah, seperti ini. Hanya seperti ini doang kok cara rendering simple saya. Lalu setelah itu kita klik ini shadow untuk memperlihatkan bayangan. Kita tunggu saja. Nah, sekarang kita tinggal mainkan bulannya. Nah, di sini saya gunakan bulan April. Misalnya seperti ini. Jika sudah, kita klik skin satu lagi, klik kanan, lalu update skin. Lalu jika sudah, teman-teman bisa pergi ke file, lalu export, lalu pilih 2D grafik. Nah, di sini sebelum teman-teman klik export, teman-teman pilih option dulu, lalu uncheck pada use view size. Nah, di sini untuk weight ini kan maksimalnya 9999 kalau nggak salah. Dan nanti juga akan lama prosesnya. Biasanya di sini saya menggunakan itu pixelnya 6000. Nah, seperti ini. Ini rendering centang saja seperti ini. Lalu oke. Beri nama, lalu export. Kita tunggu saja. Lumayan lama sih, karena ya itu tadi, kita mengejar pixelnya agar nanti gambarnya tidak terlalu pecah. Lalu kita bisa ke file lagi, lalu export, lalu klik 2D grafik. Di sini tadi kita pilih JPEG. Nah,
Sekarang saya contohkan untuk yang PNG, perbedaannya apa gitu. Klik option seperti ini, transparent background ini kita centang, lalu kita oke. Kita tambahkan PNG, lalu ekspor. Untuk yang ekspor PNG ini ya lumayan lama, oleh karena itu saya skip saja. Oke, jika sudah, sebelum menuju ke Photoshop di sini saya ingin memberitahukan sesuatu. Nah, kita uncek dulu shadownya. Nah, pada bagian layer ini saya membuat kolom, dinding, tanah, teras dan lain sebagainya ini berfungsi untuk menghide salah satu. Misalnya di sini ada atap. Nah ini biasanya untuk menghide teman-teman klik modelnya, lalu klik kanan, lalu hide. Nah ini menurut saya terlalu memakan banyak waktu ketika ada project yang lumayan besar. Maka di sini jika kita uncek maka dia akan hilang. Nah untuk caranya membuat seperti ini, menggambar yang baik, teman-teman bisa klik link yang muncul pada pojok kanan atas video ini. Oke, langsung saja kita menuju ke Photoshopnya, lalu kita bisa pilih file, lalu kita open, keduanya tadi, JPEG dan PNG. Open. Nah yang yang JPEG di sini akan kelihatan warna coklat seperti ini. Nah lalu yang di PNG ini transparan. Nah untuk yang transparan ini saya kasih warna sama seperti yang atasnya, yaitu warna yang ini. Kita tutup saja yang JPEG-nya, lalu kita bisa klik di sini new layer. Untuk tutorial dasar Photoshop teman-teman bisa klik link yang muncul pada kanan video juga, atau teman-teman bisa kunjungi playlist di playlist tutorial Photoshop. Lalu setelah itu kita pergi ke Paint Bucket, kita klik yang ini, lalu klik kanan pilih yang Paint Bucket Tool, lalu kita klik. Nah warnanya hitam. Untuk mengubah sama seperti ini teman-teman bisa klik di sini, lalu arahkan warna yang teman-teman ingin samakan seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, sekarang saya akan membuka file untuk pelengkapnya. Seperti burung ini kita bisa tambahkan. Lalu selain burung apa? Foreground. Ya di sini untuk foregroundnya kita kasih yang mana ini? Kita kasih yang ini saja. Lalu kita cari lagi. Kita pilih yang mana ini? Yang ini. Lalu kita masukkan semuanya ini ke gambar kita ini. Nah, jika tidak kelihatan ini seperti ini, teman-teman bisa taruh layarnya. Saya besarkan dulu. Ini saya tutup. Di sini ini kan tadi modeling, kita beri nama 3D model. Lalu yang ini pohon. Lalu kita letakkan 3D model di bawah pohon, layar 3D model. Nah otomatis nanti pohonnya akan di depan 3D model kita. Lalu kita bisa klik, kita geser ke sini, kita fungsikan pohon ini sebagai foreground, misalnya seperti ini. Oke, lalu kita masukkan lagi burungnya, kita bisa
seleksi, misalnya yang bagian sini. Kita beri nama board. Misalnya kita buat seperti ini, lalu untuk filenya kita turunkan, lalu setelah itu kita masukkan yang foreground bagian bawahnya di sini. Untuk menduplikat, teman-teman bisa tekan Ctrl J pada keyboard. Nah, misalnya seperti ini. Lalu bagaimana jika teman-teman ingin menaikkan hasilnya ini? Caranya gampang. Setelah jadi semua seperti ini, teman-teman tekan Alt Ctrl Shift E pada keyboard, maka otomatis semua gambar akan berada pada posisi di atas ini. Dan ini kita bisa crop seperti ini misalnya. Lalu untuk bagian 3D model, saya biasanya menekan Ctrl M, lalu pada preset klik lighter. Maka nanti bedanya seperti ini. Nah, oke. Sorry, ini kita hapus saja. Kita tekan lagi Alt Ctrl Shift E pada keyboard. Jika sudah seperti ini, untuk menambahkan ketinggian, teman-teman buka ke file, new, nanti teman-teman bisa tambahkan di situ sesuai ukuran yang teman-teman inginkan. Nah, untuk ini saya tekan Ctrl M lagi biasanya, lalu pilih ke dark, lalu saya agak naikkan ke sini crop-nya seperti ini. Lalu jika sudah, saya tekan filter, lalu kamera raw filter. Nah, kamera raw filter ini langsung ada ketika teman-teman menggunakan Photoshop yang ada sisi di belakangnya. Nah, di sini saya akan mengedit pewarnaannya. Misalnya kita buat dengan suasana seperti ini. Exposure kita bisa turunkan, kontras kita bisa agak naikkan. Untuk shadow kita bisa atur seperti ini. Jika sudah, kita pergi ke ini yang hue, saturation dan lain sebagainya. Untuk green saya buat seperti ini saja, lalu oke. Perbedaannya, nah, lalu sekarang kita buat layer baru lagi, lalu kita pergi ke brush. Ini brush, shortcutnya B, lalu kita besarkan dulu ukurannya. Nah, kita zoomkan, lalu kita klik di sini, klik pada warna ini, kita hapus garisnya. Untuk penghapusan garis saya akan percepat. Oke, jika sudah selesai, teman-teman bisa masukkan watermark teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kita paskan saja.
di sini misalnya. Oke, sudah selesai. Teman-teman tinggal tekan Alt Ctrl Shift S pada keyboard, lalu tinggal pilih format apa yang ingin teman-teman hasilkan. Jika menggunakan format PNG 24, maka otomatis prosesnya lama karena pixel yang dihasilkan akan lebih baik daripada kita menggunakan format yang JPEG. Namun juga untuk size-nya ya kita lihat saja dulu nanti. Nah, ini size-nya 11 MB, kita bisa save. Oke.